be right by your shoulder, babe. And when the weather gets colder, know that I'm right there. Said you should know that I'm right there. Alright. Aduh, muka aku lagi breakout banget nih. Ini kenapa nih ya? Kok kayaknya sedih banget tuh, kenapa gitu? Muka aku nih, ya ampun, kacau kusem jelek lah. Aku nggak pede kemana-mana. Aduh, nggak apa-apa deh ya. Kalau hari ini sedih nggak apa-apa. Karena sebetulnya di episode kali ini kita bakal ngedatengin narasumber yang jadi solusi untuk masalah kulit kamu. Waduh, berarti aku boleh tanya-tanya juga dong? Iya dong, pasti. Oke nih ya, daripada kita berkepo-kepo ya, yuk kita langsung opening aja. Karena ya narasumber kita hari ini tuh sangat-sangat luar biasa gitu. Nah, halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Ave. Aku Ria. Di acara OTW on the Weekend. Nah, gimana nih untuk selanjutnya gitu Kayaknya ya? apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Mungkin pemirsa di rumah kepo ya gitu kan? Oke, jadi kita bakal membawakan acara nih selama 30 menit ke depan dengan pembahasan yang gak kalah seru dengan episode sebelumnya gitu. Nah, sesuai permintaan netizen ya, di episode sebelumnya, episode kali ini kita bakal ngebahas tentang kesehatan, terutama tentang kesehatan kulit gitu ya. Nama episode kita kali ini adalah I Glow Up, cantik dimulai dari dirimu. Pas banget ya, berarti ini tuh menggambarkan kita banget dan Gen Z banget gitu. Betul. Ya. Gitu. Nah, ini kayaknya kita harus memanggil narasumber kita. Bener banget. Langsung aja gak sih? Betul. Nah, sekarang kita panggil narasumber kita. Selamat datang, please welcome Dr. Mega Enda Lestari. Wow. Gitu. Halo Ibu. Halo Ibu. Waduh. Selamat datang. Baik, silahkan duduk Ibu. Wah, selamat datang ya Ibu. Terima kasih ya telah menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Bener banget. Terus tak kenal maka tak sayang. Betul. Enggak dong, tak kenal mari kita kenalan. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri kepada pemirsa di rumah gitu. Halo semua, saya Dr. Mega Enda Lestari. Saya salah satu dokter kecantikan di Jember. Wah, keren sekali ya teman-teman ya. Nah, beliau ini adalah orang gitu ya, dokter kecantikan di Personal Beauty. Ini yang nggak tahu Personal Beauty ya teman-teman, bisa dicek di Jalan Kalimantan gitu ya, terpampang jelas dan nyata, betul Ibu? Betul. Nah, keren sekali ya teman-teman untuk narasumber kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu kita awalannya ngobrol-ngobrol santai terlebih dahulu, jadi mungkin bisa bersantai-santai gitu ya Bu. Boleh. Nah, tapi di awal-awal nih kita mau tahu, apa sih Bu alasan Ibu Mega gitu ya untuk terjun di dunia kecantikan ini? Oke, jadi seiring bertambahnya waktu ya, bertambahnya zaman, banyak sekarang muncul produk-produk kecantikan yang dimana produk-produk kecantikan ini belum tentu sesuai dengan kondisi kulit tiap-tiap orang. Nah, dari situlah saya tertarik menekuni bidang kecantikan seperti itu. Jadi saya lebih ingin meningkatkan kesehatan kulit banyak orang. Wah, keren sekali ya teman-teman ya. Karena memang banyak sekali ya Ibu ya, orang-orang itu yang belum aware tentang kesehatan terutama kecantikan kulit gitu. Betul sekali. Nah, kalau boleh tahu Ibu, ini kan tadi sudah berbicara tentang alasannya mengapa terjun di bidang ini. Berapa lama Ibu? Sudah berapa lama ada di dunia kecantikan? Saya kira-kira kurang lebih 10 tahun berada ya? di klinik kecantikan, terjun di dunia kecantikan. Wah, ternyata lama sekali ya teman-teman, 10 tahun ya, bisa dihitung berarti kira-kira ya 2014 ya Ibu ya. Betul, mungkin ya. 2014. Oke, nah dalam kurun waktu 10 tahun tentu banyak sekali permasalahan kulit yang sering ditemukan ya. Mungkin bisa di-spill Ibu, masalah kulit apa sih yang paling sering Ibu tangani gitu? Oke, yang paling sering saya tangani permasalahan kulitnya yaitu jerawat, ya kan? Banyak ya. Banyak. Beruntusan seperti itu. Oke, baik. Kemudian kulit kusam, kerutan, flek hitam, kulit
yang sensitif Aha. dan kulit yang iritasi seperti itu semua yang biasa saya tangani di klinik. Di klinik. Ini setelah menyebut mensepil-sepil gitu ya masalah kulitnya, ini saya jadi megang-megang kulit gitu ya, karena kayak ngecek gitu. Tapi nih Bu, ini saya kepo juga ya sama Ria. Apa sih Bu permasalahan kulit yang paling unik, yang paling kompleks, yang paling susah pokoknya buat ditanganin kalau boleh tahu? Jadi permasalahan yang paling agak PR Iya, ya, PR banget. adalah gitu kulit ya. sensitif ya. Kulit sensitif ini salah satunya dari pemakaian produk-produk yang tanpa pengawasan dokter. Nah, gitu. Takut ya Bu Iya, ya. Drugstore gitu ya Bu ya? Bukan hanya drugstore ya, krim online juga Oke. ada gitu. Jadi itu tanpa pengawasan dokter. Nah, biasanya ditandai dengan beruntusan, kemudian muncul jerawat yang nggak sembuh-sembuh, kulitnya malah jadi gelap, jadi hitam, kemudian ada rasa panas, terbakar, muncul urat-urat halus, pernah tahu nggak? Oh, yang muncul gara-gara kulitnya menipis itu Bu? Nah iya, itu kayak urat-urat halus, Oke. itu pembuluh darah kecil-kecil seperti itu. Oke, nah ternyata ya di segmen kali ini ya kita baru berbicara sedikit, tapi ternyata informasinya sudah banyak, tapi ini belum lengkap teman-teman. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, Ibu Mega jangan kemana-mana juga, ya. kita tahan di sini, Betul, gitu kan. tetap di OTW on the weekend. When you're not around, 'cause now it's time. Nobody gets me like you do. I'm not the same, not after you. So many things that we've been through. I'm not the same, not after all has been said and done. I don't even feel like I'm back at one. Nobody gets me like you do. I'm not the same, not after you. Halo semuanya, wah kembali lagi bersama kami di OTW on the weekend. Wah, ini ya di segmen kali ini kita akan bertanya Ibu soal seputar kesehatan kulit dan kecantikan kepada Dokter Mega. Nah, seperti kita yang ketahui ya, Dokter, kalau misalnya di Indonesia itu banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum aware sama kesehatan kulitnya. Kira-kira kalau dari dokter sendiri, itu tuh apa sih Bu cara dan solusi supaya orang-orang jadi aware untuk menjaga kesehatan kulitnya? Gitu. Oke, jadi solusinya untuk masyarakat lebih aware atau lebih peduli terhadap kesehatan kulitnya, salah satunya dengan mengadakan talkshow seperti ini. Oke, betul sekali. Keren banget ini ya. Terima kasih Ibu. Kemudian sebenarnya ada langkah yang mudah untuk kita menjaga kesehatan kulit, yaitu dengan simple aja, dengan basic skincare saja. Oke. Basic skincare itu kulit kita dilindungi dari paparan sinar matahari, kemudian dibersihkan dengan sabun, kemudian dilembabkan, dijaga kelembabannya dengan Serum gitu ya Bu pelembab. ya? Basic skincare itu aja sih ya, pakai tabir surya, pakai pelembab dan pakai sabun itu saja. Gitu. Sebenarnya itu ya, Simple gitu ya, but it matters. Oke. Jadi mungkin itu ya teman-teman, bisa lebih sadar, makanya nonton aja ini nih, talk show ini juga membantu menyadarkan masyarakat Indonesia khususnya di Jember untuk lebih aware lagi, bener gitu Kafe? Betul sekali. Nah, tapi nih Bu, ini sebenarnya ada satu question lagi ya. Ini saya agak malu tanyanya, tapi nggak apa-apa, ini kepo pasti ya teman-teman di rumah. Ada nggak sih Bu cara cantik gitu ya, ala dokter gitu, tapi nggak pakai skincare? Itu possible atau tidak? Kira-kira gimana? Aduh, Bisa nggak? Tebak-tebakan ya? pengennya sih bisa ya Bu, biar nggak mahal-mahal belinya ya. Iya. Sebenarnya ada, bisa Oke. saja tanpa skincare, tapi hasilnya kurang maksimal dong ya. Tetap perlu skincare, setidaknya minimal basic skincare. Kalau misalnya kita menggunakan basic skincare secara rutin dengan teratur, itu hasilnya juga oke kok. Nah, tapi kecuali kalau misalnya ada permasalahan kulit yang lebih kompleks, itu
konsultasi ke dokter kecantikan, dokter estetika atau dokter kulit, spesialis kulit. Cara-cara yang berdampingan yang harus dilakukan dengan basic skincare adalah dengan memperbaiki lifestyle kita. Oh, lifestyle. Sudah oke belum lifestyle-nya gitu. Masih ya. sering begadang ya Bu gitu kebetulan. Mahasiswa biasa. Nah, lifestyle itu dengan memperbaiki pola makan kita, jangan makan, kurangi goreng-gorengan ya, Gula? kurangi gula, itu penyebab utama PR ya, Bu, ya. jerawat ya. Kemudian jangan begadang, bener tadi ya, jangan minggu-minggu tidur pasti larut ya. malam, makan sayur dan buah tiap hari, minum air putih yang cukup, kemudian olahraga yang teratur, kurangi atau kelola stres dengan baik. Aduh, PR banget ya. PR ya, tapi nggak apa-apa karena sudah disarankan oleh dokter, jadi kita harus melakukan. Gitu. Betul. Tapi mungkin teman-teman di rumah lagi nih boleh dicatat juga lagi kembali nih. Tadi ada basic skincare ditunjang Betul. juga dengan pola lifestyle lah ya, pola kehidupannya. Jadi jauhi deh begadangnya, ditunda dulu biar kembali gitu ya. Betul banget. Mengurangi budget mengeluarkan skincare itu ya. Gitu. Oke, terus kita setelah ini ya ada segmen kedua gini ya kayaknya ya. Nah memang agak nggak kerasa gitu, tapi nggak apa-apa ya teman-teman karena setelah ini kita akan menyaksikan video wawancara seputar skincare dengan orang-orang yang tinggal di daerah Jember ya Ibu ya. So jangan kemana-mana dulu ya teman-teman, tetap bersama aku Ave Aku Ria. di acara OTW on the Weekend. Personal Beauty akan terus berupaya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam setiap pelayanan. Dengan didampingi oleh dokter SPKK dan tenaga medis yang kompeten di bidang kecantikan. Juga produk Personal Beauty telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan BPOM. Manjakan kulit wajah dan tubuh Anda dengan beragam jenis pilihan produk dan perawatan yang terbaik. Personal Beauty. Aku paling suka sama yang si whitening body cream. manfaatnya itu banyak banget dari Personal Beauty. Amazed banget sama dia. Ini produk ampuh banget. Dia tuh lebih wangi karena dia harus. Halo, kenalin aku Nadia Valentina Febrianti dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknologi Informasi, Universitas Nama aku Dia Rahma dari Fakultas Hukum, Angkatan 12. Dari aku pakai Natasha. Banyak? Cuma pakai pelembab aja. Kalau buat sekarang aku pakai facial washnya dari Agnes. Terus buat tonernya aku pakai dari Hada Labo. Terus sunscreennya aku pakai Azarin. Udah, gitu aja. Dari sekian banyak skincare itu, menurut kakak skincare yang paling penting itu apa sih? Skincare yang paling penting buat aku itu ada moisturizer sama toner karena itu harus basic banget dipakainya sebelum pakai makeup. Kalau dari aku sendiri sih mungkin lebih ke sunscreen ya, soalnya biar gak terpapar sinar matahari. Benar, sunscreen itu penting. Kakaknya gimana? Kalau aku ya penyusun muka sama facial wash sama moisturizer jadi ya. Sunscreen sih buat sekarang karena panas ya, jadi harus melindungi kulit dari sinar UV. Oke, makasih ya Kak Rahma. Oke, itu tadi video wawancara mahasiswanya gitu ya tentang perskincarean duniawi gitu. Terus habis ini nih kita mau ngapain? Apakah sudah closing? Waduh, sabar dulu ya, sabar dulu. Ada ibu dokter di sini ya. Pasti kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Ibu masih bersabar ya ibu di sini ya. Oke, sabar. Oke, nah halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di OTW on the Weekend. Nah, sekarang dokter kita mau tanya nih ya,
soal basic skincare mungkin tadi akan kita ulas lagi ya Bu, kan tadi sudah disebutkan gitu. Nah, soal basic skincare sendiri itu biasanya apa aja Bu? Yang benar, takutnya kebalik-balik. Biasanya ada sunscreen dulu baru moisturizer Iya, ya. benar. Itu kayak gimana Ibu kira-kira? Oke, jadi basic skincare itu adalah rangkaian perawatan kulit dasar yang terdiri dari 3 langkah utama, yaitu sabun, kemudian sabun wajah ya. Oke. Kalau di Dicatat, badan sabun teman-teman. badan. Iya, takut Kemudian pakai pelembab atau moisturizer dan sunscreen. Sunscreen. Sebagai pelindung dari sinar matahari seperti itu. Gitu. Mungkin bisa dicatat juga ya sama teman-teman di rumah langsung 3 hal yang paling penting ya kan. Ada betul tadi banget. apa tuh kalau nggak salah cuci muka itu berarti facial wash gitu kan. Habis itu pelembab berarti moisturizer. 3 berarti apa tadi? Sunscreen. Sunscreen. Gitu. Bener, kadang kan orang kelewat ya Ibu ya. Sunscreennya tuh lupa gitu loh. Tahu nggak? Apa, Bu? Kalau sunscreen itu harus diulang pemakaiannya. Oh, Jadi nggak bisa diapply. dipakai dari pagi sampai sore, nggak bisa. Tapi harus diulang. Nanti kira-kira 3 atau 4 jam ulang, 3 atau 4 jam ulang sampai terbenam matahari. Waduh. Seperti itu. Gitu ya Bu ya. Jadi itu memang harus ada berkala gitu ya. Harus. Nggak bisa sekali aja ya teman-teman, tolong dicatat gitu ya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Nah, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah masuk ya. Mungkin Ibu Mega bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang skincarean duniawi ini. Sudah siap Bu Boleh, dokter? siap. Oke. Nah, pertanyaan pertama ini ada. Oke, aku suka banget nyentuh muka. Apa benar bisa berdampak buruk bagi kulit? Waduh, ini tadi saya habis nyentuh muka Ibu ya. Ini kayak gimana ini Bu ya? Iya, bisa sekali ya, karena tangan kita ini bisa saja mentransfer kotoran, kemudian minyak, bahkan kuman ke kulit kita. Nah, menyentuh wajah ini bukan hanya sekedar menyentuh biasa, tapi juga termasuk menggaruk, menggosok, Aduh. dia kan memencet, Oke. menopang begini. Enggak boleh ya Bu ya? Oh, Aduh, mana dilakuin lagi? Oke. Dampaknya lumayan gak enak. Nah, bisa menjadikan iritasi, kemudian bisa menjadikan jerawat ya kan, kerut yang seharusnya belum terjadi, Tapi gitu. malah ada. Malah ada karena menopang terus begini seperti itu. Bahkan minyak di wajah kita ini bisa bertambah. Gitu. Oh, sebumnya jadi naik ya Bu berarti? Iya, karena kan mungkin kita habis tangannya kotor, Oke. jadi merangsang aja gitu ya. Oke teman-teman ya, bisa dicatat tadi ya jawaban dari dokter Mega ini supaya kalian bisa mengurangi ya dampak-dampak dari tangan kotor yang menyentuh wajah itu. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya. Boleh. Gitu. Pertanyaan kedua nih, lebih baik mana produk Bepom atau racikan dokter? Ini gitu Bu tricky dokter sekali boleh ya, Bu, dijawab ya. nih teman-teman. Silahkan dari dokternya Penasaran sendiri. gitu. Penasaran, kayaknya banyak yang penasaran. Jadi produk mana yang baik itu paling utama adalah disesuaikan dengan kondisi kulit kita dan jenis kulit kita. Jika kulit kita tidak ada keluhan, maka basic skincare saja sudah cukup. Nah, asalkan kita konsisten ya, melakukannya konsisten. Namun jika pada permasalahan kulit tertentu butuh selain dari produk-produk yang Bepom, butuh juga biasanya produk racikan dokter. Tapi produk racikan dokter ini harus diresepkan oleh dokter, harus diawasi oleh dokter. Karena biasanya produk-produk racikan ini tidak untuk penggunaan jangka panjang. Seperti Gitu. Ada masanya gitu ya Bu? Iya, karena disesuaikan dengan kondisi kulit yang terbaru saat nanti. Oke, terima kasih Ibu Iya, ya Mas. atas jawabannya. Ini bisa dicatat ya untuk teman-teman semua. Nggak semua itu memang kita tuh bisa pakai skincare sendiri, tapi juga bisa bantuan dari dokter. Gitu. Oke, next ke pertanyaan ketiga. Ini apa efek buruk jangka panjang menggunakan skincare non Bepom dan tidak dalam pengawasan dokter? Seru banget sih Ibu ini ya. dokter. Iya, kulit akan mudah iritasi, mudah ngelupas terus-terusan, kemudian rasa panas, terbakar kalau sudah seperti itu. Bahkan kulit bisa lebih menghitam, kemudian muncul urat-urat halus yang saya katakan tadi, dia jadi mudah menipis ya, merah oke. itu, ya gitu. Jadi memang semuanya harus terkontrol oleh dokter. Kalau ingin menggunakan produk-produk yang memang untuk menerapi wajah, Menerapi wajah. bagi kulitnya yang bermasalah. Oke, ini
biasanya memang kalau dilihat di TikTok gitu ya Bu atau Instagram memang kadang itu ada orang yang sampai mukanya itu menghitam, sampai yang merah-merah gitu emang berbahaya ya Ibu ya. Betul sekali. Oke. Nah, ini ada pertanyaan keempat ya? Iya, Iya banget. ya. Apa tuh pertanyaannya Ini tuh? jadi pertanyaan terakhir juga ya Bu ya. Mhm. Mungkin apa efek samping dari skincare bermerkuri? Wah, Ini bahaya sekali ya, bahaya sekali Iya, Bu, karena bisa mengakibatkan iritasi. Kemudian bisa juga mengakibatkan wajahnya kemerahan ketika terkena sinar matahari. Dan bila digunakan jangka panjang akan berakibat buruk juga bagi organ tubuh lain. Bisa merusak susunan saraf atau merusak saraf ya, paru-paru, kemudian gagal ginjal, bahkan bisa menyebabkan kanker. Kanker kulit Ibu. Ya, kanker. Waduh. jadi beneran serem banget ya. Mending dijauhi ya. Iya. Kalau bisa jauh-jauh langsung kontrol aja Iya, gitu ya ke betul ibu dokter cantik ini gitu. Betul. YNNA yang normal-normal aja gitu. gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Dokter Mega karena sudah membantu menjawab beberapa pertanyaan dari penonton di rumah gitu ya. Semoga sudah terjawab semuanya. Nah, ini Bu, kita mau minta tips and trik wejangan dari seorang dokter kecantikan untuk menjaga kesehatan kulit dan memilih produk skincare yang bagus tapi masih ramah di kantong karena apalagi kita itu mahasiswa gitu ya Bu, karena itu nggak pas budgetnya. Menurut dokter sendiri bagaimana? Oke, jadi dalam memilih produk-produk kecantikan memang harus sangat berhati-hati karena itu terutama untuk wajah ya. Jadi yang pertama kali perlu diingat adalah harus menyesuaikan dengan jenis kulit. Kemudian dengan kondisi kulit pada saat itu. Kemudian jika kulitnya tidak terjadi masalah, maksudnya normal-normal aja, bisa menggunakan basic skincare. Basic skincare saja sudah cukup. Dengan basic skincare kalau kulitnya udah terasa sehat, udah tampak sehat, dipertahankan saja tidak apa-apa, pakai itu saja gitu. Tapi yang perlu diingat, memilih produknya harus dengan yang tersertifikasi BPOM. Yang sesuai dengan kondisi kulit dan jenis kulitnya. Dan itu tadi lifestyle-nya ya, lifestyle-nya itu diperbaiki gitu. Namun kalau permasalahan kulit tidak kunjung membaik, saya sarankan segera berkonsultasi ke dokter kulit atau dokter estetika seperti itu. Wah, oke. Terima kasih ya Ibu ya atas jawabannya. Bisa diingat teman-teman ya, tadi pokoknya kalau misalnya memilih skincare tuh memang harus menyesuaikan kondisi kulit. Lalu gak apa-apa kalau misalnya pakai yang biasa-biasa aja gitu ya, yang biasanya dijual, tapi jangan lupa harus bersertifikasi BPOM gitu. Nah, semoga berguna ya teman-teman informasinya dan tips and trik dari Ibu Mega dan dokter kecantikan kita yang satu luar biasa ini. Tapi Kak, kayaknya ini kita udah di penghujung acara loh. Aduh, wah, kalau ini tidak kerasa ya. Kalau misalnya kita sudah hampir nih Bu, hampir 30 menit ya kita menemani penonton di rumah. Terima kasih Dokter Mega karena sudah sharing-sharing di acara OTW ini. Nah, ini kalau misalnya ya dokter, ini kita mengambil kesimpulan dari episode kali ini. Ternyata ya merawat kesehatan kulit itu sangat penting, tidak hanya perempuan, tapi teman-teman cowok juga harus merawat kecantikan dan kesehatan kulitnya. Merawat kesehatan kulit nggak harus mahal dan ribet ya teman-teman, karena dari mulai langkah-langkah kecil sederhana seperti rajin cuci muka, jangan lupa pakai sabunnya, jangan sabun badan ya dokter ya, tapi sabun cuci muka ya teman-teman, dan juga basic skincare yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Mega, jangan lupa ya teman-teman, dan juga menjaga pola makan karena ini sangat penting sekali. Ini kebetulan ya Ibu ya, saya suka nge-gym biasanya. Jadi tuh menurut Ibu sendiri apakah itu membantu juga dalam menjaga pola kesehatan hidup saya atau tidak kira-kira? Tentu, kan olahraga ya, olahraga harus teratur ya. Oke, tapi kalau misalnya ya dokter, kalau kita berolahraga, kira-kira kalau pakai sunscreen itu yang SPF berapa yang bagus kira-kira? Nah, kalau SPF ini kan disesuaikan dengan jenis kulit, dengan kondisi kulitnya. Kalau kulitnya berjerawat, jangan terlalu tinggi SPF-nya. Jadi hindari SPF 50. Terlalu tinggi, makin beruntusan nanti. Jadi kalau kulitnya berjerawat, pakainya yang 15, 20 gitu. Atau yang 30 tapi khusus untuk akne. Nah, kalau misalnya outdoor itu sebenarnya
hanya saja mungkin pengulangannya perlu lebih diperpendek, jadi dicepetin ngulanginnya seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Mega. Nah pokoknya jadi tetaplah ya teman-teman menjaga kesehatan kulit dimanapun kalian berada. Nah ngomongin soal kesehatan kulit tentunya kita itu harus hidup di lingkungan yang bagus, udaranya sejuk, bersih gitu ya, betul ya? Bener banget, yang sejuk, yang kayaknya kalau udara bagus tuh pasti kesehatan bagus, kulit juga makin bagus Ngaruh gitu ya. kan. Nah kebetulan nih ya teman-teman di Bernadi Lens di Slawu ya, ini menyediakan hunian yang tentunya lingkungannya itu sangat bagus, udara bersih, tenang saja ya, dan lingkungannya itu eksklusif, Bener aman banget. banget buat teman-teman, terutama untuk menjaga kesehatan kulit gitu. Jadi mending boleh langsung kepoin aja di Instagramnya Bernadiland di @bernadilandslawu gitu. Betul. Oke guys, nah kalau misalnya kita membahas kesehatan kulit gitu ya, kita tadi juga udah ngebuat pertanyaan ya, kira-kira tema apa yang akan dibahas di episode selanjutnya. Nih kalau menurut netizen nih banyak sekali yang minta politik, Kak. Wow, oke. Jadi karena netizen ini ya maunya tuh politik memang agak terkesan berat sedikit, tapi nggak apa-apa, bersama OTW gitu ya kita akan membahasnya semenarik dan seedukatif mungkin. Nah, oke. Jadi kali ini gitu ya di episode selanjutnya karena kita membahas politik. Tapi sebelum itu Ibu sebentar dulu karena kami menyiapkan sesuatu gitu ya untuk Ibu. Mungkin sebelum sesuatunya datang ada nggak ini pertanyaan terakhir nih dari kafe buat Bu Dokter, ini udah jauh-jauh ke sini masa nggak tanya-tanya lagi gitu kan? Ini boleh nggak ya Bu Dokter memberikan satu patah dua patah motivasi untuk teman-teman Gen Z terutama supaya mereka itu mau menjaga pola hidupnya dan skincare-nya ya supaya BPOM gitu, supaya kesehatan kulitnya itu tetap terjaga. Baik, saran saya adalah jangan asal pilih produk kecantikan karena akan berdampak buruk pada kesehatan kulit. Jangan lupa mencuci wajah dengan teratur, jangan pakai make up untuk tidur malam ya. Harus rutin. Kemudian pakai sunscreen-nya berulang. Wajah juga perlu dilembabkan untuk menutrisi ya, untuk menutrisi wajah. Kemudian lifestyle-nya diperbaiki, pelan-pelan mulai diperbaiki. Pelan-pelan seperti ya, itu. Kalau itu digabung jadi satu, nah nanti kulit sehat yang akan terjadi. Seperti itu. Oke, baiklah. Wah, itu ternyata questionnya itu sangat ini ya, semoga sangat membantu teman-teman dan motivasinya semoga tersampaikan ke penonton di rumah ya. Dan tadi kan saya sempat mention kalau untuk Ibu Dokter kita memiliki sesuatu gitu ya. Ini mungkin dari teman-teman gitu ya, untuk hadiahnya semoga nanti bisa ini menjaga tali silaturahmi kita, Ibu Dokter begitu. Waduh, ini nih. Permisi Ibu Dokter yang cantik dan baik hati, seru sekali. Terima kasih ya. Mungkin di sebelahnya ada lagi. Waduh. Ternyata nih Ibu Dokter permisi. Terima kasih. Itu mungkin boleh dibawa pulang Bu, boleh dipajang juga Ya, Bu. boleh dipajang gitu ya. Panjang malam ini ya. Baik, terima kasih Ibu Dokter ya. Wah ini ternyata sangat seru sekali untuk berbincang-bincang bersama Ibu Dokter Mega pada episode kali ini. Terima kasih Ibu karena sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita yang sangat luar biasa, sangat cantik gitu ya. Dan semoga apapun yang telah kita bincangkan menjadi informasi yang sangat mengedukasi untuk teman-teman semua di rumah. Saya Ave, Saya Ria. terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di OTW On the Weekend. Bye-bye.